Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 13 Ramadan 1441 Hijriah. Saya ingin mengajak kita sejenak melakukan muhasabah atau mutabah atau melakukan evaluasi terhadap amalia Ramadan kita. Ya, sudah berlalu 12 hari Ramadan, hari ini hari ke-13. Sebagian ulama ada yang membagi Ramadan itu menjadi 3 fase, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Hari ini kita sudah berada di 10 hari kedua. Maka sebagaimana memang seharusnya setiap mukmin bertindak, maka kita harus melakukan evaluasi terhadap perjalanan Ramadan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Di antaranya dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri selalu melakukan nazar. Wal tanzur nafsu, hendaklah setiap diri melakukan nazar. Nazar itu apa? Memikirkan dengan serius. Ada sebagian yang mengartikan menganalisa, menalar ya. Nazar itu kemudian menjadi bahasa menjadi nalar, menalar, memikirkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh maqaddamat, apa yang telah ia lakukan, lihat untuk hari esoknya. Dalam tafsir kita baca ini maksudnya adalah untuk hari akhir nanti, memikirkan apa yang sudah kita lakukan untuk persiapan kita menghadapi hari akhir. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah itu maha mengetahui apapun yang kamu lakukan. Syekh Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Ruhaniyatud Da'iyah, beliau menjadikan ini salah satu dalil tentang wajibnya orang-orang beriman selalu melakukan evaluasi terhadap amalnya. Dan para ulama memang, dan kalau kemudian kita kaitkan ini dengan manajemen diri seorang muslim sejati, inilah dia memang prinsip dari evaluasi diri itu. Di bulan Ramadan ini kita terapkan prinsip evaluasi diri itu dengan cara menghitung amal Ramadan yang sudah kita lalui. Apakah sejak dari hari pertama Ramadan sampai hari ini puasa kita sudah berada di posisi yang baik, ya. Kalau kita pinjam terminologinya Al-Imam Al-Ghazali misalnya, apakah status atau nilai puasa kita status puasanya orang awam, orang umum, sekedar hanya bisa meninggalkan makan dan minum saja, atau sudah berstatus puasanya orang-orang khawas, orang yang khusus, yang tidak hanya sekedar makan dan minum tapi betul-betul sudah mampu mengendalikan nafsu, meninggalkan hal-hal yang merusak nilai puasa, atau bahkan mudah-mudahan sudah berada di level puasa orang khawasul khawas, orang-orang yang khusus, yang sangat khusus, yang memang betul-betul sangat serius menjadikan setiap detail dari hari-hari Ramadannya sebagai momen untuk beribadah dengan sangat maksimal. Nah, dengan mengevaluasi, jadi kita evaluasi ibadah puasa kita seperti apa, kemudian qiyam Ramadan kita, salat tarawih kita, apakah masih merupakan salat tarawih yang sekedar menggugurkan rutinitas amal, ya. Dalam suasana musibah COVID-19 ini, kita salat tarawih sebagian besar di antara kita mungkin memang sebagian besar di daerah di Indonesia hari ini barangkali kita salat tarawihnya memang di rumah, diharuskan di rumah, ya, sebagaimana seruan pemerintah, sebagaimana seruan Majelis Ulama Indonesia, kecuali di daerah-daerah yang betul-betul aman tentu saja. Maka apakah salat tarawih kita di rumah kita masing-masing kita lakukan? Karena selama ini ketika kita masih bisa salat tarawih berjamaah di masjid, di mushola saja, itu sebagian orang hanya ada yang hanya bisa bertahan berangkat ke masjid mushola itu cuma 3 hari, cuma 5 hari, atau hanya sampai 10 hari. Setelah itu sudah tidak ada lagi, masjid mushola mulai sepi. Nah, bagaimana dengan sekarang? Mudah-mudahan di rumah kita masing-masing sholat tarawih berjamaah itu bersama istri dan anak-anak itu masih berjalan dengan sangat baik, bahkan mudah-mudahan meningkat malah kualitasnya. Kemudian bagaimana dengan tilawah Al-Quran kita, baca Al-Quran kita?
Siapa di antara kita yang punya target misalnya minimal mengkhatamkan Al-Quran 1 kali, berarti minimal bacaan Qurannya sudah harus selesai juz 12 kemarin, sekarang mungkin sudah juz 13. Kalau yang target mengkhatamkan Quran 2 kali, berarti minimal sudah ada yang khatam 1 kali, sudah masuk di juz berapa nih? Di 10 juz pertama berarti. Jadi kalau yang target khatamnya 3 kali, begitu seterusnya. Kita mau evaluasi diri. Kalau ada yang juga punya target menambah hafalan Quran, sudah sampai di mana progresnya dan seterusnya. Maka ini kesempatan yang sangat mulia tentu saja kaum muslimin kaum muslimat. Kita memang harus sangat serius. Suasana musibah ini tidak boleh membuat kita melalaikan perjuangan untuk meraih hasil terbaik dari Ramadan. Ketika Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis yang sangat masyhur, hadis sahih dari Imam Al-Bukhari, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan betul-betul atas dasar iman dan betul-betul mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu masih sangat mungkin untuk kita raih tahun ini. Bahkan boleh jadi justru dalam suasana prihatin ini kualitas ibadah kita, dan memang begitu seharusnya. Dalam suasana prihatin ini kualitas ibadah kita memang harusnya meningkat, harusnya bertambah, semakin maksimal. Nah, mumpung masih berlalu baru 12 hari Ramadan, hari ini hari ke-13, nah, kita bersama-sama melakukan evaluasi. Untuk apa? Tentu untuk diperbaiki yang masih kurang. Kalau yang sudah bagus dipertahankan, syukur-syukur masih bisa ditingkatkan. Kalau yang kurang diperbaiki, dikembalikan ke jalur on the right track, on the right target, ya, target apa yang kita inginkan itu kita usahakan, karena kita ingin jadi ke Ramadan tahun ini jadi the best Ramadan, ahsan Ramadan, Ramadan terbaik kita dari Ramadan yang pernah kita lalui. Mudah-mudahan Allah masih beri kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan demi Ramadan di tahun yang akan datang. Tetapi tidak ada jaminan. Boleh jadi kalau saja Ramadan tahun ini Ramadan terakhir bagi kita, sekali lagi tidak ada jaminan, maka kita ingin jadi ke Ramadan ini Ramadan terbaik kita, tentu dengan amal-amal maksimal yang kita lakukan. Maka dengan evaluasi ini, kaum muslimin muslimat, bersama-sama kita perbaiki amal kita, keluarga kita, ya, kita sampaikan kepada istri, kepada anak-anak, saling menasihati, saling memotivasi, saling menyemangati. Mudah-mudahan insya Allah dengan begitu Allah berikan keberkahan untuk kita di bulan Ramadan yang agung ini, sehingga kita menjadi lulusan Ramadan yang mendapatkan gelar Al-Muttaqun. Kita mampu menggapai la'allakum tattaqun yang Allah janjikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Astagfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.